Saya tahu bahwa terlahir di keluarga yang kurang baik, tidak harmonis. Punya orang tua yang mungkin toksik, perkataannya racun, perkataannya tidak membangun. Punya orang tua yang menelantarkan kita, punya orang tua yang meninggalkan kita, tidak bertanggung jawab atas hidup kita, tidak mendidik kita dengan baik, tidak jadi teladan dalam hidup kita. Orang tua yang mungkin kasar, abusive secara kata-kata maupun perlakuan. Orang tua yang mungkin di depan kita selalu bertengkar dan membuat kita stres. Tidaklah mudah, tetapi seburuk apapun orang tuamu, hormatilah mereka. Jangan pernah merendahkan orang tua kita. Hargai mamah yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Terlepas dari itu atas keinginannya atau tidak. Ketahuilah bahwa seorang ibu itu ketika dia memutuskan untuk melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Dan hari ini saya akan bicara tentang hormatilah orang tuamu. Saya ingin ngomong ini dulu. Anda dengar khotbah ini dari seorang hamba Tuhan yang terlahir sebagai anak yang tidak punya orang tua yang baik. Dibesarkan dengan cara yang tidak baik dan tidak punya teladan yang baik. Tetapi saya mau bilang, hormatilah orang tuamu. Karena itu firman Tuhan. Amen. Dan saya bersyukur hari ini mama saya kenal Tuhan, orang tua saya baik hubungannya dengan saya dan saya tetap menghormati mereka dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Amen. Keluarga bukan pilihan, katakan keluarga bukan pilihan. Keluarga adalah pemberian Tuhan, sama-sama. Bukankah kita tidak bisa memilih lahir di mana? Bukankah kita tidak bisa memilih lahir dari suku apa? Bukankah kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa? Ini yang disebut kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Saya tahu bahwa terlahir di keluarga yang kurang baik, tidak harmonis. Punya orang tua yang mungkin toksik, perkataannya racun, perkataannya tidak membangun. Punya orang tua yang menelantarkan kita, punya orang tua yang meninggalkan kita, tidak bertanggung jawab atas hidup kita, tidak mendidik kita dengan baik, tidak jadi teladan dalam hidup kita. Orang tua yang mungkin kasar, abusive secara kata-kata maupun perlakuan. Orang tua yang mungkin di depan kita selalu bertengkar dan membuat kita stres. Tidaklah mudah. Tetapi seburuk apapun orang tuamu, hormatilah mereka. Jangan pernah merendahkan orang tua kita. Hargai mamah yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Terlepas dari itu atas keinginannya atau tidak. Ketahuilah bahwa seorang ibu itu ketika dia memutuskan untuk melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Sesalah apapun mama saya terhadap saya di masa kecil, saya mencintai mama saya. Karena saya ingat dia melahirkan saya dengan sangat susah payah. Bukan salah dia menikah dengan pria yang kurang baik. Kalau dia harus melahirkan seorang diri dan pendarahan hebat. Dan saya tidak bisa menghakimi mama saya. Karena setelah saya menikah, saya menyadari bahwa pernikahan itu tidak mudah. Kita mudah sekali menghakimi orang tua kita yang salah. Menyalahkan mereka atas perceraian mereka. Tapi tahukah Anda bahwa orang tua kita dulu juga anak-anak seperti kita. Yang mungkin terlahir di keluarga yang punya pola asuh yang salah. Tidak punya orang tua yang baik. Tidak punya orang tua yang memperlakukan mereka, mengasihi mereka sebagaimana harusnya. Dan mereka tidak pernah tahu bagaimana jadi orang tua yang baik. Anak saya pernah berkata, saya nggak pernah minta dilahirkan. Anak muda zaman sekarang bilang begitu. Saya nggak pernah minta dilahirkan. Jadi jangan salahkan kami gitu. Harusnya kita tuh bersyukur Tuhan itu mengizinkan kita lahir ke dunia. Kita bersyukur
Meskipun mungkin kita terlahir dari keluarga yang tidak sempurna. Ulangan 27 ayat 16a. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Firman Tuhan jelas berkata, orang yang memandang rendah ayah dan ibunya, hidupnya akan terkutuk. Amsal 23 ayat 22 berkata, baca sama-sama. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saya dan kakak saya gitu ya, kita dekat dengan mama dan kita suka joking around, bercanda. Kita suka guyon. Dan kadang-kadang mama saya bilang gini, kurang ajar yang ngeledekin mama gitu ya. Tapi dia tahu bahwa kami tidak bermaksud merendahkan, kami cuma joking around gitu ya. Tapi banyak kali ketika ibu-ibu sudah jadi tua, anak-anaknya gak hormat sama dia. Saya mau bilang gini, menjadi orang tua tuh gak ada sekolahnya, setuju? Jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Apalagi buat kita-kita yang terlahir di keluarga yang gak sempurna. Saya ini menikah tanpa teladan. Gak punya orang tua yang sempurna pernikahannya, gak punya mertua yang sempurna pernikahannya. Waktu saya melayani di Australia, saya punya gembala yang tidak sempurna pernikahannya. Bayangkan. Jadi tidak punya panutan, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik gitu buat anak-anak. Mungkin orang tua kita juga salah satu korban seperti kita. Kalau ada orang tua yang perkataannya selalu toksik, menyakitkan, saya bisa pastikan itu keluar dari hati yang luka. Karena hati yang sakit pasti mulutnya pahit. Kalau ada mertua atau orang tua yang perkataannya tuh enggak positif, kita perlu mengerti kenapa. Lukas 6:45 berkata, yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang tuh kalau mulutnya pahit, pasti hatinya sakit. Perhatikan istri-istri yang kalau ditanya suaminya jawabnya ketus, itu pasti ada sakit hati. Istri-istri yang terluka, mulutnya pasti pahit. Nah ini kalau enggak disembuhkan, akan jadi toksik. Bukan hanya bagi pasangan, tapi bagi orang banyak dan anak-anaknya. Makanya papa-papa, suami-suami, kalau pengen istrimu jadi mamah yang baik, yang mendidik anak-anaknya dengan pengajaran yang lemah lembut, pengajaran yang baik, Anda harus jaga hati istrimu. Amen. Jangan sakiti dia. Kalau Anda salah, minta maaf. Sama bapak-bapak, perhatikan yang ketus, yang negatif. Itu pasti hatinya juga pahit. Kenapa orang sulit hormat sama orang tua? Karena orang tua nggak mendidik mereka dengan baik, orang tua nggak membesarkan mereka. Ya, bukan saya aja yang korban, banyak di antara kita mungkin yang orang tua kita nggak tanggung jawab dan nggak besarin kita. Ketika orang tua kita bercerai mungkin gitu ya, kita mungkin bilang gini, kenapa papa ninggalin mama? Kenapa mama tinggalin papa gitu? Kita gampang sekali menghakimi. Tapi bayangkan kalau Anda ada di sepatu mereka. One day setelah saya mengerti kebenaran ini, saya coba mendengarkan cerita mama saya dan coba mengerti keadaannya gitu ya. Membayangkan kalau saya ada di sepatu dia, mungkin saya akan buat keputusan yang sama. I'm sorry. Kita orang Kristen gak boleh cerai, tapi saya kasih tahu, nikah tuh gak mudah. Makanya kita gak boleh menghakimi orang tua kita. Sesalah apapun orang tua kita, ampunilah mereka. Amen. Tahukah Anda bahwa hormat sama orang tua itu rahasia umur panjang? Keluaran 20 ayat 12 berkata. Firman Tuhan bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau Anda ingin umur panjang, hormatilah ayah ibumu. Itu salah satu berkat dari Tuhan. Orang yang hormat sama orang tua, umurnya panjang. Bu Heni, umur manusia di tangan Tuhan, I believe so. Yang mengizinkan kita masih punya nafas besok atau enggak tuh Tuhan, amin. Tapi saya baca firman Tuhan, bahwa berkat adalah bukan hanya umur panjang,
Tapi Tuhan juga memberkati kita. Banyak ayat lain yang bicara. Kita akan diberkati di tanah di mana kita ada. Kalau kita hormat sama orang tua. Nah, saya ingin share bagaimana sih cara menghormati orang tua. Yang pertama, jadilah anak yang membanggakan orang tua. Amsal 17 ayat 6a berkata, baca sama-sama yuk. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota bicara kebanggaan, prize. Sesuatu yang paling berharga, reward dari Tuhan adalah punya anak cucu yang membanggakan kita. Anak-anak yang bebal kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang bebal tuh siapa? Anak-anak yang gak bisa dikasih tahu, gak bisa diajarin. Kalau dididik gak mau dengar. Anak yang bebal itu memedihkan hati ayahnya dan ibunya. Anak yang gak jadi kebanggaan seperti apa? Anak yang gak jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita udah capek-capek gedein anak kita. Kita udah capek didik mereka. Tapi herannya anak itu kalau udah dewasa, survei membuktikan anak usia 13 tahun sampai umur 18 tahun. Pengaruh terbesar dalam hidup mereka adalah pergaulan mereka. Idol dalam hidup mereka. Mereka ngefans sama artis mana. Dan teman-teman dekat bahkan pacar mereka akan jauh didengar daripada orang tuanya. Makanya penting banget memastikan anak-anak kita punya pergaulan yang sehat. Katakan amin. Anak yang bikin malu adalah anak yang kita udah didik baik-baik. Tapi pergaulannya enggak baik. Anak yang bergaul dengan orang yang jahat dan serakah. Amsal 28 ayat 7 berkata. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Anak yang serakah, yang bisnisnya gak benar, ini malu-maluin orang tua. Anak yang seperti apa lagi yang gak jadi kebanggaan? Anak yang memilih pasangan yang salah. Amsal 29 ayat 3 berkata gini. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Yuk anak-anak muda, hati-hati pilih pasangan. Orang tua tuh cuma punya satu doa. Anak-anak kita tuh bisa pilih jodoh yang baik. Kadang-kadang waktu anak muda dinasehatin selalu pembelaannya gini. Papa mama matre, selalu maunya yang kaya gitu kan ya. Tapi saya kasih tahu, kalau kamu kaya yang seneng tuh kamu bukan orang tuamu aja gitu. Orang tua kecipratan dikit lah. Karena kalau saya sayang sama anak saya kan. Saya pelihara dia baik-baik, dia gak pernah kelaparan. Dia punya pakaian untuk dia pakai, dia punya uang untuk makan. Kalau dia sakit dia bisa berobat. Bayangkan kalau kita harus melepaskan dia ke tangan suami yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Pedih gak hati kita? Kalau Anda ingin belajar menghormatin orang tuamu. Bayangkan suatu hari kamu akan jadi orang tua. Kamu pengen anakmu seperti apa? Saya belajar sejak jadi orang tua. Sejak saya punya anak, jujur, saya tuh dulu orang yang gak mau punya anak. Saya 2 tahun nikah sama suami saya doa Tuhan, saya gak mau punya anak. Karena saya takut. Kenapa takut? Kenapa orang takut punya anak? Karena punya pengalaman yang buruk. Melihat bagaimana banyak orang tua yang gak baik abuse anaknya. Saya paling marah sama orang tua yang abusive sama anaknya. Karena itu Tangan Pengharapan banyak menolong anak-anak korban abuse. Yang kedua, saya takut melahirkan. Karena saya dengar mama saya melahirkan saya segitu susahnya. Saya takut. Takut sakit. Kemudian, saya takut punya anak. Karena apa? Karena saya nikah sama hamba Tuhan. Saya tahu punya anak gak murah. Punya anak itu butuh biaya. Tapi ketika saya punya anak, saya kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. 2 kali saya hamil itu tidak terencana. Kalau Tuhan mau kasih anak, kita pakai segala cara menghalanginya. Tuhan bisa kasih. Waktu saya melahirkan Excel di rumah sakit. Wanita di sebelah kamar saya, karena kami cuma dipisahkan pakai hordeng gitu.
di kamar emergency. Saya dengar pembicaraannya dengan dokter. Wanita ini pakai spiral, tapi hamil. Dan dia bilang gini, "Dok, anak saya cacat gak nanti?" Sambil saya dengerin gitu, saya sampai geleng-geleng. Tuhan, kalau udah mau ngasih anak, lu berusaha halangin kayak gimana, ada aja satu yang gesit masuk. Jadi saya ngambil sebuah kesimpulan. Kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan. Bukan karena pilihan orang tua. Karena itu hargailah anak-anakmu orang tua. Jangan disia-siakan. Kenapa anak sulit hormat sama orang tua? Karena orang tua nggak bersyukur punya anak. Anda tahu nggak betapa berharganya anak-anakmu? Sejak saya punya anak, saya menemukan sebuah cinta yang saya nggak temukan sebelumnya. Tulusnya cinta seorang anak sama mamahnya itu beda sama cinta papanya. Papa cinta mamanya itu ada maunya. Ya kan, kalau suami udah bilang I love you kan, apa tuh? Kita udah tahu mau apa gitu kan. Tapi anak tuh ya sayang sama kita dengan ketulusan. Dia tatap mata kita dengan kejernihan dan cinta yang tulus. Saya mengerti orang tua yang anak-anaknya sudah besar dan mungkin ngelawan tuh terluka. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh gak jawab doa saya untuk gak punya anak. Tuhan kasih saya anak dan saya ngerti betapa kasih itu luar biasa murni dari mereka. Dan saya menemukan tujuan hidup ketika saya punya anak. Saya ngerti saya harus berjuang buat hidup saya. Saya gak boleh menyerah dalam pernikahan saya. Dan saya harus berjuang dan kerja keras untuk membesarkan mereka. Ada sense of fighting waktu kita punya anak. Kita gak gampang menyerah. Saya kasih tahu punya anak itu suatu berkah. Buat pasangan-pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda. Banyak anak-anak di dunia ini yang disia-siakan. Maukah Anda peduli sama mereka dan jadi orang tua buat mereka? Banyak anak-anak rohani yang butuh dibimbing sama kita. Begitu banyak anak-anak yang haus dikasihi. Sekarang saya punya anak-anak Tangan Pengharapan ada 7.500. Di Jakarta ada 87. Semalam saya baru mau melepaskan 18 anak yang akan diutus. Saya nangis banget lepasin mereka. Bayangin mereka sama-sama saya 1 tahun lebih. Saya sudah berat sekali melepaskan mereka. Sampai ada yang bilang gini, Mama Heni ngelepasin yang 1 tahun aja susah, gimana yang dari kecil? Karena yang dari kecil ikut kami ada. Saya sedih sekali karena gini, saya bisa merasakan betapa mereka sayang saya dan saya sayang mereka. Orang tua yang ingin dihormati haruslah mencintai anak-anaknya. Amen. Dan jadi teladan buat mereka. Kita nuntut anak-anak kita menghormati kita, tapi kita juga harus mengasihi mereka dan jadi teladan buat mereka. Saya ingin bicara fair, gak mudah punya anak. Tapi mari anak-anak belajar menghormati orang tua. Jaga hidupmu, jaga pergaulanmu, pilih pasangan hidup yang baik. Kalau orang tua tuh ngelarang, coba dengarkan kenapa. Maaf, ada orang tua yang ngelarang anaknya pacaran dengan yang beda suku. Saya mau ingatkan yang gini. Tuhan itu mencintai segala bangsa. Tuhan yang menciptakan semua suku yang berbeda. Anak tuh gak bisa milih lahir dari suku mana. Kenapa kita harus menghalangi 2 orang yang saling mencintai? Kalau memang mereka jodoh dari Tuhan. Harusnya kita support dan kita lihat hal-hal lain yang lebih esensi dari sekedar suku dan warna kulit. Kita lihat orang ini takut Tuhan enggak? Anak ini sungguh-sungguh sayang sama anak kita enggak? Orang ini setia enggak sama anak kita? Komitmen enggak? Tanggung jawab enggak? Jangan lagi hanya karena warna kulit kita enggak setuju. Saya setiap kali dapat DM dari anak-anak maaf keturunan Batak yang bilang gini, kami dari suku Batak Bu Heni,
Suku Batak tuh macam-macam. Yang sesama apa nggak boleh, yang sesama itu nggak boleh. Saya pusing bacanya. Saya bilang Tuhan kok serumit itu hidup orang. Saya sama Jojo ini keturunan Chinese dan kami semarga. Sama-sama Lim. Bayangin, yang seharusnya nggak boleh nikah katanya. Kita nikah tuh. Kalau bilang suku, pusing kepala anaknya. Karena anaknya cinta dan jodoh dari Tuhan gitu loh. Yuk orang Kristen lebih terbuka. Bu Heni aja yang belum ngalamin. Saya gak akan ngalangin anak saya nikah sama beda suku. I tell you this. Kenapa zaman sekarang masih gak Chinese gak boleh. Yang Chinese juga belum tentu baik kok. Yang kita harus lihat tuh yang esensi. Seimankah, sepadankah, setujuankah. Nilai-nilainya, karakternya, takut Tuhan gak? Kok jadi ngomongin orang tua nih, bukannya ngajarin anak-anak hormat orang tua? Well, both ways. Kedua arah. Anak-anak juga harus pilih pasangan yang baik, jangan yang bikin malu. Jangan sampai, firman Tuhan berkata gini, jangan bergaul dengan perempuan jalang. I'm sorry, kasar banget firman Tuhan loh. Amsal 7, ayat 4 berkata gini, ayat yang kelima. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap. Ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan licik, hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Ia merayu orang muda itu ayat 21. Dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ayat 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini nasihat buat anak-anak muda. Jangan pilih perempuan yang tidak baik. Kesedihan buat orang tua. Kalau kita lihat anak-anak kita memilih pasangan yang salah. Amen. Yuk, kalau Anda mau belajar menghormati orang tuamu. Jaga hidupmu. Lakukan hal-hal yang membanggakan mereka. Berprestasilah di sekolah. Berkaryalah di duniamu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jangan malu-maluin orang tuamu. Pilih pasangan yang baik. Yang kedua, bagaimana cara menghormati orang tua? Cara kita menghormati orang tua yang kedua adalah memelihara orang tua di masa tua. Dalam Matius 15 saya pernah khotbah tentang ini. Bagaimana dikatakan di firman Tuhan. Ayat keempat. Sebab, Matius 15 ayat keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini Yesus yang ngomong. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 7, Yesus bilang keras. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya mau tegaskan perintah Allah lebih penting daripada adat istiadat dan ajaran nenek moyang. Firman Tuhan haruslah jadi pegangan kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang menentang firman Allah karena berpikir begini, itu kan perjanjian lama. Firman Allah tetap firman Allah. Amen. Kita gak bisa bilang itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kalau Anda gak percaya sama firman Allah, ganti aja Alkitabmu. Karena firman Allah ya dan amin. Yesus selalu mengutip dari perjanjian lama. Yesus selalu mengambil firman Tuhan dari perkataan Allah. Yesus berkata, hormati ayahmu dan ibumu. Ini dari zaman Musa. 10 perintah Allah. Tidak ada yang kuno dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin.
Kalau kita bilang gini, aku enggak mau memelihara orang tuaku, aku nabur aja di gereja, benar apa salah? Salah. Yesus bilang, karena firman Tuhan berkata, hormati ayahmu dan ibumu. Berarti Yesus lagi ngajarin kita, memelihara orang tua di masa tua adalah ibadah. Amen. Ibadah itu bukan hanya sekedar Anda rajin nabur, pelayanan di gereja, rajin ke gereja. Tapi memelihara orang tua di masa tua. Amen. Tuhan berkati kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya orang yang beribadah haruslah menghidupi firman. Tolong kami supaya jadi anak-anak yang menghormati orang tua kami. Orang tua kami yang tidak sempurna, orang tua kami yang mungkin bikin salah. Biarlah kami tidak merendahkan mereka, tapi kami boleh belajar menghormati dan mengasihi mereka. Tuhan berkati, hamba-Mu percaya ketika kami melakukan firman-Mu, umur panjang dan berkat dari Tuhan tercurah dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you. Have a blessed Sunday.